Benarkah yang dikatakan orang-orang ketika ada orang mau belajar supranatural itu harus memiliki keturunan, harus memiliki bakat sedari lahir, ataupun dia harus memiliki trah yang tinggi agar dia bisa mencapai tingkatan spiritual ataupun tingkatan supranatural yang tinggi lebih daripada orang lain? Nah, pemahaman seperti ini adalah pemahaman kuno, pemahaman feodal, pemahaman peninggalan penjajah, di mana setiap manusia itu punya kasta. Benernya ya enggak. Dalam dunia supranatural dan dalam dunia spiritual tidak mengenal kasta, tidak mengenal trah, tidak mengenal darah biru, darah merah, darah hijau, darah kuning, atau semacamnya. Setiap orang memiliki bakat masing-masing. Setiap orang memiliki kualitasnya masing-masing sesuai dengan apa yang mereka miliki di dalam dirinya, yaitu bakat bawaan mereka apa. Jadi, ketika belajar supranatural dan spiritual tidak ada kaitannya dengan terahnya orang baik, terahnya orang buruk, terahnya raja, terahnya rakyat biasa, enggak ada hubungannya dengan itu semua. Yang perlu dipahami dalam dunia spiritual ataupun dunia pada kenyataannya, bukan hanya supranatural, tapi kehidupan sehari-hari adalah anak maling belum tentu menjadi maling, anak raja belum tentu menjadi raja. Semua kembali kepada anaknya itu sendiri, kualitasnya dia, lingkungannya dia, dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia belajar, itu yang menentukan. Jadi ketika Anda mau belajar supranatural tapi terus ditakut-takuti, Anda tidak punya terah, nanti Anda belajarnya lama, bla bla bla. Persetan, nggak usah didengerin. Anda belajar ya belajar saja dengan tekun, dengan pembimbing yang kompeten. Itu yang paling penting. Usahakan mendapatkan pembimbing atau guru ataupun komunitas yang sesuai. Yang kedua, niat Anda dalam belajar harus benar-benar teguh, karena namanya belajar supranatural dan spiritual itu banyak godaannya. Salah satunya bosan. Tuh, saya belajar sama belasan tahun dulu juga tantangan utama bosan dan kehidupan nyata yang saling bentrok. Karena ketika kita belajar spiritual dan supranatural, maka kita akan biasanya akan ada masa-masa lebih mengutamakan dunia spiritual rohani daripada dunia nyata. Jadi ada kalanya orang yang belajar itu akan menjauhi dunia, terus dia malas kerja dan sebagainya. Itu ada fase-fase itu. Jadi utamakan punya komunitas, pembimbing ataupun guru yang tepat agar ketika Anda jatuh dalam hal-hal itu, Anda bisa lekas diselamatkan. Jangan sampai Anda malah terjerumus dalam fantasi-fantasi spiritual, di mana sering Anda lihatlah sekarang banyak banget orang yang belajar spiritual ataupun supranatural merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, lebih beda daripada orang lain, dan dia harus menjadi beda, padahal enggak. Sama saja, itu. Kembali lagi, terah, keturunan, entah Anda keturunan raja atau apapun, tidak ada hubungannya dengan kemampuan supranatural. Tidak ada hubungannya dengan matangnya spiritual seseorang. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ada anak terah yang tinggi, katanya tinggi, terah darah biru, itu kok biasanya punya kodam yang tinggi-tinggi, kodamnya kuat-kuat dan keren-keren. Nah, itu adalah benarnya enggak ada, benarnya sama saja. Walaupun ada, ini ginilah ya, simpelnya, ada anak seorang petani, ada anak seorang raja. Nah, dua-duanya bisa saja
punya kodam ataupun punya bakat supranatural yang sama-sama tinggi. Kok bisa? Nah, itulah tadi. Dalam spiritual dan supranatural nggak ada batasan. Semua tergantung dari Anda belajar dan bagaimana Anda menguasai apa yang Anda pelajari. Dalam kasus anak petani ini, kenapa dia bisa punya kemampuan supranatural dan tingkatan spiritual yang tinggi ataupun dia bisa punya kodam yang sangat tinggi yang sama dengan raja tadi, anak yang sama dengan anak raja tadi atau anak dari terah raja. Kok bisa seperti itu? Karena faktor dari entah bapaknya, entah kakeknya, entah ibunya yang punya tingkatan spiritual tinggi. Sehingga ketika mereka meninggal, kemampuannya itu akan menurun. Nah, bisakah kemampuan itu menurun? Bisa. Besok akan saya bahas secara mendetail. Ini kan tentang terah tadi. Jadi tidak ada hubungannya terah raja, terah orang biasa dalam hal supranatural. Semua kembali dari kemampuan orang itu sendiri. Ataupun jika disebutkan adalah hubungannya dengan ilmu yang turun-menurun adalah kemampuan dari yang menurunkan itu seberapa. Jadi tidak peduli dia seorang petani, seorang tukang kayu, seorang tukang batu. Jika dia belajar dengan tekun, maka kemampuan spiritualnya bisa tinggi, kemampuan supranaturalnya bisa tinggi, dan itu bisa menurun pada anak cucunya. Nah, berkebalikan dengan yang terah raja, ketika dia itu ternyata anak raja yang tidak punya kesadaran spiritual, tirakatnya ogah-ogahan, maka si bapak atau kakeknya tadi juga tidak akan menurunkan hal yang baik dalam supranatural dan spiritual kepada anaknya. Jadi semua kembali kepada siapa diri Anda. Dan juga kalau dikembalikan, ketika Anda belajar spiritual dengan baik dan supranatural dengan tepat, maka ketika Anda meninggal besok ya, ini umpamanya, ketika Anda meninggal besok, maka Anda akan menurunkan sesuatu yang baik kepada anak cucu Anda. Seperti itu. Jadi nggak ada batasan harus terah, harus punya bakat, harus punya apalah, itu enggak. Semua memiliki kemampuannya sendiri-sendiri berdasarkan apa yang ada dalam dirinya. Bisa disebut bakat, tetapi ya namanya bakat kan cuman itu. Kalau ini enggak, sebenarnya lebih tepatnya ke wadah gitu aja ya. Semua akan kembali pada kemampuan dia menampung supranaturalnya itu dan spiritualnya. Apakah wadahnya itu besar atau kecil, itu juga yang bisa dikondisikan nantinya. Jadi perlu ditekankan dan terakhir bahwa tidak ada hubungannya antara terah raja, terah maling, terah petani, terah apa dalam hal dunia supranatural dan spiritual. Nggak ada itu. Semua sama saja. Asalkan Anda mau belajar, punya guru yang bagus, punya komunitas yang tepat, tentu Anda akan berkembang dengan baik. Seperti itu. Jadi sekian dulu, kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Kalau menarik akan saya jawab dalam bentuk video. Nah, besok saya akan membahas tentang bagaimana sebuah ilmu itu menurun kepada anak cucu atau bagaimana kodam menurun pada anak cucunya. Sekian dan terima kasih. Rahayu.